Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhania Priya Pratiwi, NIM 181012712007 dari kelas A01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal saya yang berjudul Analysis of Problem Faced by Special Education Teacher and Teaching Multiple Disability Student, yang dimana ditulis oleh Azhar Aliansah, Nursyidah Muhammad Saleh pada tahun 2017, Journal of ISKAR, volume 1 nomor 1 halaman 60 sampai halaman 67. Temuan masalah pada jurnal, guru pendidikan khusus harus bijak dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan anak-anak dengan kelainan majemuk. Temuan masalah pada jurnal yang saya dapatkan adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan khusus dalam mengajar siswa dengan kelainan majemuk, dan yang kedua adalah menentukan tingkat prioritas masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan khusus dalam mengajar siswa dengan kelainan majemuk. Hasil penelitian analisis deskripsif dalam konstruk ketiga analisis masalah yang dihadapi oleh guru telah dapat menentukan tingkat prioritas masalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.0. Nah, indikasi bahwa realitas guru pendidikan khusus di Muar menghadapi masalah tingkat tinggi dalam mengajar siswa dengan kelainan majemuk. 4 masalah utama yang signifikan menunjukkan bahwa masalah guru pendidikan khusus dalam mengajar siswa dengan kelainan majemuk adalah: yang pertama adalah alat peraga, yang kedua adalah masalah diri dalam hal motivasi diri, yang ketiga adalah masalah kepercayaan diri, dan yang keempat adalah masalah komunikasi. Sementara itu, pada masalah tingkat prioritas rendah menunjukkan bahwa masalah terkait dengan sistem pendidikan yang mencakup: yang pertama adalah kurang tepatnya kurikulum, dan yang kedua kurang tepatnya modul pembelajaran, yang ketiga adalah co-kurikuler, dan yang keempat tidak adanya pelatihan dan kursus bagi guru pendidikan khusus itu sendiri. Temuan dari sesi wawancara dari 18 guru pendidikan khusus telah menunjukkan 15 masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan khusus itu sendiri. 7 di antaranya adalah yang telah disebutkan seperti tadi, dan 8 masalah terkait lainnya yaitu adalah masalah gangguan emosi dan kurangnya konsentrasi. Yang kedua adalah tingkat kognitif yang rendah. Terus 3 adalah kurangnya dukungan dari orang tua. Yang keempat adalah masalah disiplin. Dan yang kelima, tidak adanya program intervensi dan terapi. Keenam, ketidakstabilan emosional di antara para guru. Yang ketujuh adalah sikap guru yang kurang tegas atau tidak tegas. Yang kedelapan adalah rendahnya pemahaman tentang siswa-siswi dengan kelainan majemuk. Kesimpulan jurnal, analisis masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan khusus dalam mendidik orang-orang ini wajib karena guru merupakan bagian dari sistem pendidikan. Solusi yang muncul dari analisis masalah ini akan memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang layak dari guru pendidikan khusus yang berkualitas tinggi. Ini adalah mandat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap guru dan harus memastikan bahwa siswa-siswi mencapai tingkat potensi diri yang optimal serta mandiri, sebagaimana yang telah dinyatakan pada tingkat tertinggi dalam teori kebutuhannya si Maslow. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat perlu bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa siswa dengan kelainan majemuk telah menerima berbagai tingkat pendidikan yang berkualitas tinggi bagi dirinya tersebut. Temuan teori yang saya dapatkan pada jurnal yang berkaitan dengan anak kelainan majemuk adalah kecacatan ganda didefinisikan sebagai orang dengan kedua cacatan atau lebih. Itu menurut pendapat Nursyidah dan Manisa pada tahun 2010. Kecacatan ganda juga merupakan kombinasi dari kecacatan yang mengarah pada kebutuhan pendidikan khusus yang tentunya tidak dapat beradaptasi dengan program pendidikan khusus dengan satu jenis kecacatan saja. Itu menurut Pusat Informasi dan Sumber Daya Orang Tua pada tahun 2013.
Selanjutnya, teori yang saya dapatkan ada dua contoh kombinasi disabilitas, yaitu kombinasi disabilitas intelektual dengan kebutaan dan kombinasi disabilitas intelektual dengan fisik penurunan nilai menurut Pusat Informasi dan Sumber Daya Orang Tua pada tahun 2013. Selanjutnya, teori penyebab kecacatan ganda adalah kelainan kromosom, kelahiran pramatang, masalah setelah kelahiran, keterlambatan perkembangan otak, infeksi kuman dan virus, serta gangguan genetik dan cedera yang disebabkan oleh kecelakaan. Itu menurut Pusat Informasi dan Sumber Daya Orang Tua pada tahun 2013. Selanjutnya, guru pendidikan khusus harus bijak dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan anak-anak dengan cacat ganda karena mereka memiliki keterampilan, kekuatan, dan kebutuhan pendidikan mereka sendiri. Sementara personal digital asisten atau PDA dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan bermain di antara anak-anak cacat ganda dan membantu dalam proses rehabilitasi mereka. Ini didukung oleh berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai pengembangan perangkat teknologi alat bantu untuk penggunaan anak-anak dengan kelainan majemuk atau dengan kecacatan ganda. Ini menurut pendapat Ann dan McLean pada tahun 2013, Proencha dan kawan-kawan pada tahun 2014, serta pendapat Rufus dan kawan-kawan pada tahun. Lanjut untuk komentar jurnal. Pada segi penulisan jurnal sudah tersusun dengan cukup baik karena sudah sesuai dengan tata cara penulisan jurnal yang terdiri dari judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta referensi. Kekurangannya adalah dalam segi penulisan jurnal itu masih kurang rapi. Jurnal tidak memiliki spasi ganda yang seharusnya sesuai dengan penulisan jurnal, dan penulisan pada jurnal itu masih menggunakan kata metodologi yang seharusnya sudah menggunakan kata metode saja. Serta penulisan pada referensi jurnal juga tidak lengkap karena masih ada pendapat beberapa ahli yang tidak dicantumkan pada referensi. Selanjutnya dari segi materi, kelebihannya adalah sudah cukup baik, cukup lengkap karena sudah sesuai standar jurnal yang memiliki pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan referensi, serta juga sudah terdapat tabel-tabel hasil dari kuesioner. Kekurangan pada jurnal itu dari segi materinya terdapat kekurangan, yakni ada beberapa pembahasan yang kurang rinci serta terlalu bertele-tele sehingga mungkin menurut saya terlalu membingungkan bagi pembacanya. Dalam perolehan pengetahuan yang saya dapatkan setelah membaca jurnal tersebut, yaitu saya jadi mengetahui bahwa meskipun sudah banyak tenaga pendidik untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah, itu tidak menjamin bahwa setiap guru pendidikan khusus memiliki kualitas yang baik. Masih banyak tenaga pendidik yang bahkan belum mampu dalam menghadapi sikap anak berkebutuhan khusus secara profesional dalam proses belajar mengajar siswa berkebutuhan khusus. Saya juga menyadari pentingnya alat peraga yang tepat dalam pembelajaran, kurikulum yang tepat, modul pembelajaran yang tepat, serta program pembelajaran yang tepat bagi siswa berkebutuhan khusus, khususnya pada anak dengan kelainan majemuk, serta peran guru bagi siswa dalam membangkitkan motivasi kepercayaan diri siswa, serta komunikasi dalam proses belajar dan pembelajaran. Ketepatan dalam membuat kurikulum, modul, co-kurikuler, dan mengadakan pelatihan kursus bagi guru pendidikan khusus juga sangat diperlukan agar guru dapat lebih memahami siswa lebih mendalam, dan tentunya hal ini juga harus dibantu dengan peran orang tua, karena peran orang tua di sini juga sangat diperlukan atau sangat penting untuk membantu anak dalam proses belajar dan mengajar. Bentuk kontribusi positif dalam hal mengatasi temuan masalah pada jurnal, adanya permasalahan yang dibahas pada jurnal tersebut membuat saya menyadari bahwa pentingnya mengimbangi pengetahuan mengenai teori yang didapat serta dalam pengimplementasian atau penerapannya secara langsung di lapangan. Sebagai calon guru bagi anak berkebutuhan khusus,
kita harus memastikan bahwa diri kita sudah cukup ilmu, sudah cukup bekal setelah lulus nanti untuk mendidik anak dengan kelainan-kelainan yang ada atau khususnya kelainan majemuk, agar kita dapat menjadi lulusan yang berkualitas dengan menguasai lapangan dan mampu menghadapi siswi berkebutuhan khusus dengan baik. Peran kita juga sangat diperlukan dalam proses itu, sehingga kita harus turut berperan serta secara maksimal untuk membantu mensukseskan siswa tersebut dalam proses belajar dan pembelajarannya. Selain itu, kita juga benar-benar harus mengidentifikasi dan mengasesmen siswa dengan benar dan baik, agar kedepannya kita dapat merancang kegiatan belajar dan mengajar seperti membuat kurikulum pembelajaran, modul, serta kokurikuler, alat peraga, ataupun dan lain sebagainya yang dapat menunjang proses belajar dan pembelajaran siswa di dalam kelas, sehingga kita dapat menuju kebutuhan dan potensi siswa dengan semaksimal mungkin, sehingga akhirnya siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta mampu mencapai tingkat potensi diri yang optimal dan mandiri. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.